Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, selamat Hari Natal. Saat ini, Sabtu 25 Desember 2021, kita melakukan ibadah Natal secara online dengan tema Natal Wujud Cinta Allah pada Kerapuhan Dunia. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Wiyanto. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Pada mulanya adalah cinta. Cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam aluran kedamaian di dunia. Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya sebagaimana mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, lewat butir-butir embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga, lewat kicau burung dalam hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasihnya pada kita. Maka patutlah kita angkat suatu puji dengan suara yang megah karena karya cintanya bagi semesta. Sambutlah dan sembahlah, mari berhimpun dan bersukaria.
bersama kita memasuki ibadah Natal ini dalam sebuah pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaannya dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, serta menyertai saudara. Dalam perjalanan hidup ini, patah, hilang, hancur akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun di situ ada pengharapan di dalam setiap kerapuhan yang ada. Yang sia-sia akan jadi bermakna, yang patah akan menumbuhkan tunas baru, dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan baru. Kita rapuh, namun percayalah kasih Allah yang penuh lalu merengkuh melalui kelahiran Yesus Kristus.
Dalam harmoni yang indah, Sang Pencipta menari pada semesta. Ciptaan tersemai penuh cinta. Sampai akhirnya dosa menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Hanya ada kerapuhan dan kepedihan. Semua cinta menghilang. Kecewa menghampiri. Marah tak jarang ditemui. Sakit hati tak sanggup dihindari. Hingga akhirnya luka selalu setia menemani. Hidup terasa dipenuhi dengan kecewa dan iri hati. Terombang-ambing oleh hantaman dosa. Gentar menghadap rasa takut. Tanpa sadar, luka dalam diri melahirkan luka bagi yang lain. Kehendak hati menjadi pandu dalam bertutur dan berujar, Tuhanku, ampunilah. Lidah kami bagai pedang bagi sesama, dan dendam sering menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menolak banyak orang, tidak lagi menyatakan kasih bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah. Jikalau tuturku tak dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Kini kami menghadap-Mu, Sang Maha Kasih, mengaku setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada. Tiap kecewa dan rasa takut, berserah penuh pada ampunan kasih-Mu untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhan, ampunilah kami. Aku lemah, namun masih saja bertahan. Aku rapuh, namun merasakan rangkuhan penuh. Hatiku patah, namun tak hilang arah. Dalam kehancuran, ku rasakan penguatan. Umat terkasih, bagi kita yang lemah, patah, hancur, dan rapuh, tersedia bagi kita berita anugerah Roma pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian, bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah menjadi pengharapan bagi kita yang tekun dan terus berserah. Di dalam Kristus kita berpengharapan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Damai Kristus besertamu. Kristus lahir, terang aja, Raja mulia.
kita persiapkan hati kita untuk menerima hadiah Natal, pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, ketika di malam Natal Engkau menyertai tidur kami dengan hati yang penuh ucapan syukur, keinginan untuk mengampuni dan diampuni di dalam Kristus yang lahir itu. Dan di pagi yang Natal ini, pagi Natal, sukacita para gembala, puji-pujian orang bijak, kidung para malaikat terus mengiring kami. Maka biarlah bersama cinta Allah pada kerapuhan dunia, Engkau terus mengalirkan kebaikan demi kebaikan supaya kami terdorong untuk merengkuh dan saling menyapa satu dengan yang lain kepada setiap orang yang kami jumpai. Dekaplah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami sungguh-sungguh mengingat makna kelahiran Kristus. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus, firman itu. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes hendak memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang menyatakan pelbagai ragam hikmat Allah. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 seperti pada video berikut ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.
Saudara, selamat hari Natal. Hari ini kita merayakan Natal. Dan tema hari ini kalau mau diperas, diringkas, diambil sarinya, hanya ada 2 kata kunci. Yang pertama yaitu Natal. Dan yang kedua adalah kerapuan. Bicara tentang kerapuan, justru itu yang dekat dengan saya. Saya membayangkan sejak saya mendampingi istri saya sejak bulan April untuk operasi pengangkatan tumor mamai, stadium 3B ganas dan kelenjar getah bening. Lalu setelah itu ada proses kemoterapi 8 kali yang dijalani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setelah itu berlanjut dengan perjalanan radiasi 25 sampai 30 kali di Rumah Sakit Darmais. Saya membayangkan kerapuan itu. Dan kerapuan itu adalah seperti sebuah perjalanan. Perjalanan yang panjang. Perjalanan maraton. Seperti harus berlari. Perjalanan panjang yang harus ditempuh. Saya harus berlari. Istri saya harus berlari. Tapi kalau lari maraton, tidak perlu memacu tenaga habis-habisan di start awal, menit-menit awal. Yang diperlukan adalah semangat dan konsistensi dalam melangkah. Saya melihat dalam perjalanan maraton itu bicara tentang kerapuan. Saya melihat langkah-langkah yang sudah dijalani. Itu disyukuri yang ada di belakang. Sedangkan langkah yang ada di depan, langkah yang panjang, dilakoni saja dan terus dilakoni. Perjalanan masih panjang, iya perjalanan masih panjang. Ada putaran pertama yang sudah selesai, iya tapi belum selesai. Ada putaran kedua yang harus dilanjutkan. Kemoterapi adjusvan. Habis itu ada lagi putaran ketiga. Setelah putaran ketiga harus dimonitor secara berkala. Itulah perjalanan yang ada. Dan di dalam perjalanan ini saya membayangkan yang kedua. Selain harus lari maraton. Yang kedua saya belajar bahwa rumah sakit itu sebagai rumah yang kedua saya. Selain pastori. Karena sewaktu-waktu harus ada di sana. Ke rumah sakit karena harus disuntik lakogen. Kalau itu anjlok. Bukan sekali tapi kadang-kadang bisa sampai 5 kali untuk supaya bisa dikemoterapi. Kadang-kadang harus transfusi darah karena HB-nya rendah. Dan kalau tidak ya harus disuntik dengan eprek untuk menaikkan. Tapi hanya naik beberapa angka saja. Rumah kedua masih ditambah lagi 5 hari sekali harus cek darah. Kalau ada yang kurang bagus harus diperbaiki oleh hematolog. Itu proses yang panjang. Dan bukan hanya soal suntik, tapi untuk mengambil darah lab. Ada yang sampai 4 kali karena Golden Health hanya bisa diambil dari sisi sebelah kiri. Lalu ada yang sampai ditusuk 4 kali baru berhasil. Ada yang sampai untuk mengambil darah karena tidak keluar di lengan harus mengambil dari kaki. Sampai-sampai orang di sana hafal. Kalau kami datang, kami minta tenaga yang terampil. Dan itulah bicara tentang kerapuan. Kerapuan adalah bagian dari kehidupan kita.
Kerapuan adalah bagian dari kehidupan saudara dan saya. Kalau kerapuan itu adalah bagian dalam hidup kita, maka kerapuan itu harus dijadikan sahabat. Kerapuan harus disahabati. Kerapuan harus dijadikan teman. Kerapuan bukan musuh, bukan lawan yang harus dibasmi, disingkirkan jauh-jauh. Kerapuan itu yang menyatu dengan saya. Bicara tentang kerapuan, mungkin ada kerapuan di bidang-bidang yang lain. Kerapuan karena sakit, kerapuan karena fisik, karena mental. Ada juga yang karena kerapuan ekonomi. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, justru dalam kerapuan itu kuasa Allah bekerja dan nyata. Dalam kelemahan justru kita bisa melihat adanya cinta kasih Allah yang diteteskan, bahkan dicurahkan dari hari ke hari. Dan saya mengalami cinta Allah yang tercurah ketika harus berjalan bersama dalam kerapuan pada etapa yang ketiga. Terutama ketika sedang menanti di ruang radiasi. Kami ketemu dengan sama-sama orang yang rapuh, tapi kami saling menguatkan. Ada anak kecil kelas SD kanker otak, membesar di sisi sebelah kanan, belum bisa dioperasi dan harus disinar supaya kecil. Maka dibuka tempurung kepalanya. Tempurung kepalanya kemudian dititipkan untuk pada suatu saat nanti bisa dipasang lagi. Dan itu yang terjadi. Nah, tiap hari harus mundar-mandir juga. Dari Tambun ke Darmais. Ada anak lain yang menderita sampai kepada tulang. Rapuh adalah bagian dari manusia. Tetapi yang namanya rapuh bukan berarti sudah tidak bisa apa-apa. Rapuh bukan berarti harapan di depan punah. Justru orang saling menguatkan dan saling berjalan dalam kerapuhan, membuat beban menjadi ringan. Saudara, kalau kita bicara tentang Natal dan kerapuhan, mengapa orang sulit menerima kerapuhan? Mengapa orang sulit bersahabat dengan kerapuan? Jawabnya satu, manusia itu mendambakan yang kuat. Bukan hanya kuat tapi gagah. Gagah, bugar, perkasa, sehat. Bukankah itu sosok yang didambakan dewasa ini? Sosok yang kuat, bugar, sehat, fisik prima. Agar apa? Bisa melakukan tugasnya secara produktif. Bisa menghasilkan sesuatu secara maksimal bagi perusahaan, bagi gereja, bagi pelayanan. Misalnya saudara-saudara dalam gereja, mana yang saudara cari? Mencari pendeta yang muda atau pendeta yang mau emeritus? Kalau saudara mencari penatua yang berumur, atau penatua yang masih berusia muda, yang energik kesana kemari. Kalau saudara mencari karyawan, cari yang masih baru, masih fresh, lulus dari universitas, atau yang sudah setengah bayar. Jawabnya kita semua mencari yang kuat, yang segar, yang produktif. Selain itu mereka masih bisa dibentuk, masih bisa diarahkan. Beda dengan yang sudah mapan, biasanya mereka mandek, tertutup dan kaku. Saudara, itulah kalau manusia mencari yang kuat, nyatanya tidak semua orang kuat. Nyatanya dalam hidup itu juga tidak semua orang kuat, semua orang gagah, semua orang sehat. Ada loh yang dulu sehat sakit, yang sakit jadi sakit yang menahun, yang menahun jadi sakit yang permanen. Ada loh yang lemah, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, dan itu adalah kerapuan.
Ada loh orang yang ringkih, yang kemudian karena lemah dan ringkih menjadi rapuh. Orang yang lemah, ringkih dan rapuh tentu tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal dan produktif. Apalagi kalau ditargetkan dengan target-target yang konkret, dengan ukuran-ukuran konkret. Mereka tidak bisa melakukan itu dengan maksimal. Sehingga benar di dunia ini, orang yang lemah seringkali dipandang sebelah mata. Orang yang rapuh seringkali dipandang sebelah mata. Seringkali direndahkan, seringkali tidak dianggap, seringkali tidak masuk hitungan, bukan? Itulah dunia modern. Dunia di mana kita hidup. Dan memang sosok yang lemah, ringkih, rapuh menjadi tidak mandiri, perlu bantuan. Iya, sehingga ada sosok yang harus menopang. Ada sosok yang harus menolongnya. Ada orang-orang sekitarnya yang memberikan bantuan. Tapi memeluk yang namanya kerapuan, kelemahan, itu adalah bagian yang mesti dijalani manusia. Dan itu yang terjadi dan dialami oleh Kristus sendiri, bukan? Ketika Kristus lahir di tengah-tengah dunia. Maka ketika bicara tentang Natal justru disitulah adalah wujud cinta Allah. Cinta Allah kepada dunia. Dunia yang rapuh. Justru Allah sendiri yang mau datang di dalam daging, dalam wujud bayi mungil yang rapuh. Maka kita lihat kerapuhan ini juga ada pada diri Yesus. Kerapuhan ini juga ada pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir dalam kerapuhan. Di mana? Dia lahir sebagai bayi. Dia lahir di Bethlehem sebagai bayi. Bayi mungil yang dibungkus rampin. Bayi ringkih. Bayi butuh orang lain. Bayi butuh digendong. Itulah Kristus. Nah, setelah berusia beberapa tahun juga masih ringkih. Sehingga menjadi anak kecil yang harus dibawa ke Mesir ketika ada ancaman pembunuhan oleh Raja Herodes pada waktu itu. Jadi diungsikan orang tua. Kristus juga sebagai anak yang rapuh, di mana tangan orang tuanya Yusuf dan Maria yang perkasa yang terus menopang dan menggendongnya. Nanti setelah diam dari Mesir, ketika harus balik lagi ke Galilea, dia juga tumbuh sebagai anak kecil biasa yang masih butuh bantuan, butuh perlindungan, butuh pendidikan, butuh tuntunan dari orang tuanya. Jadi dengan kata lain, Natal adalah kepedulian Allah, tapi wujudnya di dalam kerapuhan. Maka kalau kita simpulkan Natal dan kerapuhan, ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu care. Yang kedua yaitu do. Dan yang ketiga yaitu share. Saudara, mari kita bahas. Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang care. Allah adalah yang menaruh perhatian kepada siapa? Kepada manusia, kepada saudara dan saya, kepada manusia yang rapuh, kepada manusia yang terbatas, kepada manusia yang tidak lagi digambarkan sebagai yang kuat dan perkasa. Ini yang disaksikan di dalam Injil kita, bukan? Ada Sang Sabda. Siapa dia? Kristus. Sang Sabda yang bersama-sama dengan Allah, di mana dia di dalam kekekalan. Tapi Sang Sabda itu mau turun, mau lahir. Maka itu yang disebut care. Allah yang peduli,
Firman yang menjadi daging, Sang Sabda yang dilahirkan, yang kita peringati saat Natal ini. Itulah inkarnasi, dari kata karnis, dari kata menjadi daging. Allah yang care adalah Allah yang turun ke tengah-tengah dunia. Turun untuk apa? Yang kedua, maka turun untuk berbuat. Allah yang berbuat, Allah yang bertindak, Allah yang melakukan prakarsa secara konkret. Digambarkan dalam bacaan kita, firman tidak hanya menjadi daging, tapi diam bersama kita, tinggal bersama kita, ada bersama manusia. Apa arti tinggal dengan kita? Sang Firman Kristus yang menjadi bayi Natal, dia mau hidup bersama kita. Di mana kita berada, justru di situ Kristus juga berada. Di mana kita berjalan dalam suka kita, dalam duka kita, di situ Kristus juga mau berjalan bersama kita. Manusia ketika memeluk yang namanya kerapuan, Kristus pun mau berjalan bersama-sama kita dalam kerapuan saudara. Ini yang digambarkan bacaan kita, Sang Sabda yang lahir di palungan, tetapi yang juga menjadi Immanuel. Ia yang bersama kita dan tinggal bersama kita. Untuk orang yang remuk hatinya, untuk orang yang sakit, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk orang yang miskin, untuk orang yang tidak berdaya. Allah adalah Allah yang berbuat secara konkret. Dan yang ketiga, share. Ini berita sukacita. Kalau Allah yang mau peduli, Allah yang sudah bertindak melakukan prakarsanya, ini yang mau disampaikan, ini yang mau diperdengarkan lagi, ini yang mau dikisahkan lagi, ini yang mau dikumandangkan lagi, supaya menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan akan kebenaran. Dan inilah yang mau dibagikan saat kita merayakan Natal, supaya kita juga merasakan cinta Allah. Dan setelah itu kita juga mau membagi untuk orang lain. Saudara, tema kita memang berbicara Natal adalah wujud cinta Allah kepada kerapuan dunia. Natal adalah saat Yesus datang, tapi datang tidak lagi dengan kekuatan, tidak lagi dengan keperkasaan, tidak lagi dengan kuasa, tetapi ia datang dengan cintanya. Maka yang dikatakan itulah wujud care, kepedulian. Itulah yang dikerjakan do. Dan itulah yang mau dibagikan share kepada kita. Natal hari ini membuka mata kita. Yesus tidak datang ke dunia dengan kekuatan, tapi dengan cinta kasih-Nya, membawa cinta kasih Allah. Maka Yesus datang tidak dengan kuasa ilahi yang spektakuler, yang menakjubkan. Yesus tidak hadir dengan kemegahan surgawi, ibarat seorang anak raja abadi yang baru lahir. Maka banyak karangan-karangan bunga yang terpampang, banyak ucapan selamat, bak selebritis kondang masa kini. Natal jauh dari kesan itu. Natal di kota mungil Bethlehem, dalam kerapuan, bayi yang dibungkus lampin. Tapi itu lambang cintanya, lambang cinta kasih-Nya. Nah, Natal mau mengingatkan bahwa Yesus hanya bayi kecil,
Bukan seperti lakon dalam pewayangan, lakon Gatot Kaca yang sakti mandraguna, atau seperti Werkudara dengan otot kawatnya, palung wesinya, tapi mau menunjukkan Yesus yang datang dalam rupa kemanusiaan, mengambil rupa seperti manusia, dan dia tinggal bersama kita. Saudara, Allah yang maha tinggi mau menjadi yang terbatas, itulah du. Nah, maka perlu digendong Maria. Perlu tangan kuat orang tua yang mendukung dan merangkulnya. Sama bukan terbatasnya dengan kita? Sama bukan dengan saudara dan saya yang terbatas? Semua manusia itu ringkih, ya. Semua manusia itu terbatas, ya. Manusia yang sudah ringkih, terbatas, dimakan usia, dimakan penyakit, menjadi tidak berdaya, terbatas juga di tengah-tengah wabah COVID-19 yang belum selesai. Ada virus baru, virus Mikron 11529 dari Afrika Selatan. Sehingga disitulah saudara-saudara, kalau kita merenungkan Natal dan kerapuan, justru disitulah kita sebagai manusia, kita semua terbatas. Tapi ada loh orang yang lebih terbatas lagi. Terlebih lagi orang-orang yang ada di rumah sakit kanker, yang dipeluk oleh tubuh kerapuan. Mentalnya juga rapuh. Tapi mereka adalah penyintas-penyintas lebih terbatas daripada orang-orang normal dan kebanyakan orang-orang pada umumnya. Tapi mereka boleh ringkih secara fisik, boleh ringkih secara sosial, kadang tidak mampu lagi mengungkapkan kata-katanya. Namun dalam kelemahan yang terbatas menjadi tanda atau rahmat Allah yang mulia, menjadi tanda untuk menghadirkan wajah Kristus di tengah kita. Saudara-saudara, kalau saudara melihat Kristus yang datang menunjukkan cintanya, dia datang di dalam kerapuan, sehingga disitulah saudara-saudara itu yang lebih menguatkan kita, saudara-saudara. Nah, berjalan dalam kerapuan, memang akhirnya orang harus saling menyemangati satu dengan yang lain. Selain kita diingatkan akan cinta Allah, saudara, ada rumah singgah. Rupanya rumah singgah ini dibangun juga rumah singgah peduli. Nah, justru rumah singgah untuk siapa saja. Bagi pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker untuk bisa menginap di sana. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, karena harus rutin. Rumah singgah adalah lambang sebuah share, dari sebuah care kepedulian seseorang. Lalu menyediakan rumah singgah. Sehari hanya membayar 10.000. Lalu disitulah tiap hari mendapatkan 2 butir telur dan mendapatkan susu. Nah, saudara-saudara, justru kemarin rumah singgah ini merayakan ulang tahun yang keempat. Mengundang orang-orang untuk merasakan sebagai sebuah share. Kalau ada kepedulian, ada yang harus diperbuat. Dan itulah sebuah share yang ingin membagikan sukacita kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pesan Natal jelas bagi kita. Natal wujud cinta Allah, tapi di dalam kerentanan. Tapi saya melihat di sini pola relasi juga berubah. Pola relasi juga berubah. Nah, di dunia ini ada 2 relasi, orang besar, orang penting, orang biasa. Di dunia ini biasanya relasinya orang biasanya takut, segan, sungkan, ewoh pekewoh pada yang berkuasa yang di atas sana. Dan dunia memaklumi untuk yang namanya pejabat kadang harus didahulukan. Pernah suatu ketika sebuah mobil harus minggir. Ada deru yang deru di belakang, minta jalan, dikawal. Mobilnya lewat, ternyata di belakangnya hanya 1. Dan ternyata bukan sang pejabat, tapi hanya
istri pejabat, meraung-raung satu mobil. Disitulah pola hierarki itu nampak, bukan di dalam kehidupan kita. Ada yang lebih tinggi, kita rakyat biasa, kita tidak sederajat. Sehingga di situ saudara-saudara, ada orang yang lebih tinggi, bisa saja itu guru kita, dosen kita, orang yang lebih tua, lebih pengalaman, lebih pintar, lebih senior. Lalu menganggap kita, ya kita bukan apa-apa. Allah justru sebaliknya, wujud cinta Allah justru dibalik di situ. Allah yang maha kuasa, maha pencipta, tetapi juga maha cinta. Karena cintanya Allah menempatkan bukan yang lebih tinggi, bukan yang menjaga jarak, tapi yang masuk ke dalam. Dan itulah makna Natal bagi kita. Tuhan yang di surga turun menjadi manusia dan masuk di dalam kelemahan atau inkarnis untuk menyapa manusia. Maka saudara-saudara, pesannya jelas bagi kita. Nah, di dalam kerapuan saudara-saudara, justru disitulah kita terus dikuatkan. Dan mari kita juga saling menguatkan di dalam kerapuan. Nah, saudara-saudara, mengapa Allah mengizinkan putranya lahir di dalam kerentanan? Dan mengapa Allah mengizinkan putranya yang tunggal lahir juga di kota kecil Bethlehem, bukan di kota besar, kota metropolis Yerusalem? Dia hanya dibesarkan oleh tukang kayu dan diasuh orang yang sederhana. Yang penting saudara-saudara itu mau mengajarkan kepada kita tentang cinta. Cinta Allah. Cinta Allah yang boleh terus menumbuhkan kita. Dan di situ mengajar kita dan meneguhkan kita. Bukan di mana kamu bertumbuh, melainkan bagaimana kita bisa bertumbuh. Kita bisa bertumbuh di dalam lingkungan cinta. Bahkan di tengah-tengah kelemahan dan keringgian kita. Karena cinta dan kita ada sebuah komunitas, kita boleh terus maju bersama. Maka pesan Natal menjadi jelas bagi kita, mari di tengah-tengah kerapuan kita, maka mari kita terus nyatakan cinta kita. Di tengah kerapuan kita, maka mari kita menjadi sebuah komunitas. Komunitas yang care, yang do, dan yang share. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin. Has been sent, you is not.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan permohonan kita di dalam doa. Dalam keteduhan Natal, ketika kami melepaskan segala beban dan pikiran kami mulai mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami yang rapuh. Ada serentetan doa yang begitu panjang. Kami mau sehat, panjang umur, berkelimpahan berkat. Tetapi kami lupa, dalam kerapuhan ini Kristus hadir kepada setiap orang yang terus mendukung kami dalam masa-masa rapuh ini. Tuhan, tolong mereka, balas mereka dengan kebaikan-Mu. Di Natal yang teduh ini, kami pun dalam keheningan boleh merasakan sukacita yang melampaui hidup kami. Kegembiraan bahkan di tengah-tengah kesedihan pandemi yang belum berlalu. Dan disitulah dengan cinta-Mu Engkau merengkuh kami dengan terang. Maka dengan belas kasih-Mu bimbinglah negeri kami. Dan juga gereja yang berdiri di tengah-tengahnya. Supaya di waktu-waktu yang akan datang boleh menjadi lebih baik, benar, dan berkenan di hadapan Allah. Dalam masa panjang Natal hingga Tahun Baru, kami juga mengingat keselamatan umat-Mu.
Ada begitu banyak pergumulan dan perjuangan kami, tapi biarlah dalam keheningan kami letakkan semuanya itu pada palungan cinta Kristus yang merapuh bagi dunia. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11b. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801455882. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai yang memberi kehidupan dan mengairi kegersangan jiwa, yang membawa hidup kepada hakikat penciptaan dan memakai segala berkat bagi kemuliaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, yang senantiasa memberi dan memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam sukacita kami saat ini, kami datang membawa persembahan kepadamu. Biarlah lewat persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan di muka bumi. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman Tuhan itu telah menjadi daging. Terpujilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai pada penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Jesus Christ is Lord. Shine
Oh, Christmas tree, you bear